Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GP, yang kali ini saya akan membahas tentang 30 soal hot tes wawasan kebangsaan untuk CPNS dan IPDN serta sekolah kedinasan yang lain TA 2021 bagian yang kedua. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like, subscribe, dan share video GP kepada teman-teman yang lain. Dan bagi yang belum, silakan untuk like, subscribe, dan share channel kami kepada rekan-rekan yang juga sedang membutuhkan soal-soal hot tes wawasan kebangsaan untuk persiapan memasuki sekolah kedinasan ataupun seleksi CPNS. Sebelum saya membahas tentang soal-soal HOTS TWK, saya akan mengingatkan rekan-rekan semuanya akan tip menjawab soal tes wawasan kebangsaan. Masih ingat ya, ketika rekan-rekan menjawab soal-soal tes wawasan kebangsaan, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang mampu menjadi perfect dan pemersatu NKRI. Seorang pribadi yang toleran, seorang pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Salah seorang dari saudara kandung Anda yang sudah berusia 25 tahun memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya yang berbeda suku dan agama. Apa sikap Anda? A. Memberikan saran dan nasihat agar ia mengubah keputusannya. B. Menentang keputusannya dengan tegas. C. Menasihatinya dan mencarikan pengganti yang seiman dan seagama. D. Membiarkannya karena cinta itu buta dan urusan pribadi. E. Menasihatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepadanya. Baik rekan-rekan, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Ya. Jawaban yang tepat adalah E ya. Jadi jawaban A, B, C itu cenderung menunjukkan bahwasanya Anda tidak menerima perbedaan. Kemudian yang D itu seperti tidak mau tahu atau tidak punya kepedulian terhadap sekitar, bahkan kepada saudara kita sendiri. Jawaban yang tepat adalah E. Karena apa? Karena E sebagai saudara kandung, apalagi ya, kita berkewajiban untuk menasihati saudara kita. Tetapi keputusan kita serahkan kepada saudara kita tersebut. Karena apa? Karena saudara kita dalam konteks soal ini sudah berusia 25 tahun ya, sudah bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri atau sikap yang diambilnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Budi, seorang pemuda kampung yang bercita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara melalui jalur sekolah kedinasan, menyadari bahwa persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat. Oleh karena itu, Budi setiap hari berdoa dengan hikmah dan berlatih dan belajar dengan sangat giat agar bisa lolos seleksi tersebut. Terlepas dari hasilnya, Budi layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan A. Sila ke-1 dan ke-2, B. Sila ke-2 dan ke-3, C. Sila ke-3 dan sila ke-4, D. Sila ke-4 dan sila ke-5, atau E. Sila ke-5 dan sila ke-1. Oke rekan-rekan,
Jawaban yang tepat adalah E, sila kelima dan sila ke-1. Kita lihat kata kuncinya. Kata kunci dari soal ini adalah berdoa dengan hikmat. Berdoa dengan hikmat itu ya menunjukkan pengamalan sila pertama, dan kata kunci kedua adalah berlatih dan belajar dengan sangat giat, itu menunjukkan pengamalan sila kelima yang salah satu butirnya adalah berbunyi suka bekerja keras. Jelas ya rekan-rekan? Mari kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Hutang piutang atau pinjam meminjam uang atau barang sudah menjadi hal yang biasa bagi kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi, ada sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan untuk melunasi atau membayar hutangnya kepada penyedia layanan pinjaman online. Hal ini membuat beberapa pelaku pinjaman online yang menggunakan jasa debt collector atau DC menagih dengan cara-cara yang mempermalukan nasabah di sosial media, menarik kendaraan di tengah jalan misalnya, menghardik, dan bahkan mengancam nasabah. Menurut Anda, praktek penagihan semacam ini bertentangan dengan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ya, perbuatan mempermalukan nasabah atau orang lain di sosial media, ya, menarik kendaraan di tengah jalan, menghardik apalagi mengancam, itu adalah perbuatan yang semena-mena. Artinya, perbuatan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan sila kedua. Itulah jawabannya. Jelas rekan-rekan? Mari kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 4. Setiap pekerja, termasuk asisten rumah tangga atau ART, berhak untuk mendapatkan hari libur dan tunjangan hari raya atau THR. Memberikan hak kepada asisten rumah tangga sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku merupakan pengamalan sila ke-1A, B2, C3, D4, atau E5. Oke rekan-rekan, jawaban yang tepat adalah ini masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana ada di sila keberapa ada butir yang menyatakan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, yang benar adalah sila ke-5. Itulah jawabannya. Lanjut, soal nomor 5. Di era digital sekarang ini, hampir setiap hari kita berinteraksi dan menggunakan produk-produk teknologi informasi seperti software atau aplikasi digital lainnya untuk menunjang aktivitas pekerjaan ataupun pendidikan kita. Menggunakan atau memiliki software atau aplikasi yang tidak resmi atau secara ilegal adalah perbuatan yang bertentangan dengan A. Sila ke-1, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Oke rekan-rekan, masih ingat butir-butir dari Pancasila? Ya, ini tentang menghargai hasil karya orang lain. Ada salah satu butir di Pancasila ya yang menyatakan menghargai hasil karya orang lain. Ada pada sila keberapa itu? Sila ke-5. Oke, jadi jawabannya adalah E, sila ke-5. Ya. Termasuk mendownload lagu atau film-film secara ilegal itu sebetulnya kita sudah tidak mengamalkan sila ke-5. Oke guys, berikutnya soal nomor 6. Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan ketika mendengar atau melihat sekelompok orang yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah A. menjauhi kelompok tersebut karena Anda takut masuk ke dalam kelompoknya, atau B. membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi Anda, C. bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut, D. segera melaporkan ke pihak
berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti, atau acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang menanganinya. Baik rekan-rekan, menurut saya pilihan jawabannya sangat jelas ya. Jadi A, B, C, dan D itu kurang tepat. Kenapa? Karena pilihan A, B, C, dan D itu tidak menunjukkan kalau kita itu bersikap aktif ya, dan sadar, atau kita tidak memiliki kesadaran untuk bersikap aktif membela negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Artinya ketika ada ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk ikut serta secara aktif menangani ya, atau istilahnya membela negara ya. Ini termasuk bela negara. Jadi kita tidak menangani langsung orang-orang tersebut, tapi dengan melaporkan ya, atau memberitahukan pihak-pihak yang berwenang, itu sudah termasuk ikut serta dalam bela negara. Oke, berikutnya soal nomor 7. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam hal kerjasama dengan negara lain, Presiden memiliki hak dan wewenang untuk memilih dan mengangkat duta besar dan konsul untuk ditempatkan di negara yang bersangkutan. Dalam mengangkat duta besar dan konsul, Presiden harus A. mendapatkan persetujuan DPR, B. memperhatikan pertimbangan DPR, C. mendapatkan persetujuan dari MPR, D. memperhatikan usulan rakyat, atau E. memperhatikan usulan MPR sebagai perpanjangan dari rakyat. Oke. Pertanyaan ini sebetulnya tentang pasal 13 ya, kalau tidak 12, itu tentang penunjukan duta besar dan konsul. Ketika Presiden menunjuk duta besar atau konsul, itu harus memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi jawabnya adalah Bravo ya, B. Bukan mendapatkan persetujuan, tapi memperhatikan pertimbangan DPR. Berikutnya, soal nomor 8. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Dokter dan tenaga medis lain bekerja untuk mengupayakan kesembuhan seorang pasien ya. TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban, serta guru seperti saya mengajar dan mendidik untuk mencerdaskan generasi muda. Itu semua merupakan upaya bela negara yang berlatar belakang pada A. pengabdian, B. kesukarelaan sesuai profesi, C. kewajiban, D. pengabdian sesuai profesi, atau E. kewajiban sesuai profesi. Oke, jawaban yang tepat adalah pengabdian sesuai profesi. Oke, jadi jawabannya adalah D. Baik rekan-rekan, selanjutnya soal nomor 9. Berikut ini adalah implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecuali, coba kita lihat yang mana, A, B, C, D, atau E yang bukan merupakan implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Oke, kita lihat jawaban A. Berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal yang heterogen anggota masyarakatnya. Kata kuncinya heterogen. Kalau heterogen itu artinya di situ ada yang beragama Islam, mungkin ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu, ada yang berbeda-beda ya, macam-macam, atau yang kepercayaan ya. Artinya apa? Ini jawabannya betul ya. Artinya membina kerukunan hidup ya, itu termasuk A. B. Membantu tetangga yang sedang kesulitan atau kesusahan meskipun tidak seagama. Ya, termasuk di dalamnya. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Menurut saya iya. D. Menerima perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar. Betul juga. Jadi jawabannya adalah E ya. Mencoba meyakinkan orang dalam
mencoba meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah yang paling benar. Ketika kita berbicara masalah agama dan kebenaran itu sangat sulit ya, karena kebenaran itu letaknya ada di hati kita masing-masing, di keyakinan kita masing-masing. Sementara keyakinan kita itu terbentuk dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sehari-hari, dan kemudian timbul kita keyakinan di dalam diri kita, kemudian kita meyakini. Jadi begitu proses kepercayaan atau keyakinan itu, jadi tidak bisa dipaksakan. Kecuali kalau ada seseorang yang datang kepada Anda kemudian menanyakan tentang agama kita ya. Ada orang datang ke kita, agama kamu itu seperti apa sih sini. Nah, itu boleh kita jelaskan ya. Itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, soal nomor 10. Pada bagian 2 ini saya hanya menyajikan 10 soal, dan untuk bagian ketiga nanti saya akan menyajikan 15 soal. Oke, soal nomor 10. Pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada A. alinea 1, B. alinea 2, C. alinea 3, D. alinea 4, E. alinea 3 dan 4 ya ini ya. Yang E ini bukan alinea 2, tapi ini adalah alinea 3 dan 4. Oke, coba kita ingat lagi pembukaan. Alinea pertama ya, coba saya sebutkan. Pembukaan. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tidak menyebutkan bahwasanya ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua, alinea kedua, kemudian sampailah kepada saat yang berbahagia. Tidak ada. Jadi alinea 1 dan 2 tidak ada. Sekarang kita cek alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, ini pernyataan ya. Ini secara eksplisit ya disebutkan bahwasanya bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi alinea 3. Kemudian alinea 4. Ada nggak pernyataan bahwasanya kita ini bangsa yang percaya kepada Tuhan? Oke. Alinea 4 dimulai gini ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi berdasar kepada satu ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, berarti ada. Jawaban yang tepat adalah E, alinea ke-3 dan 4. Baik rekan-rekan semuanya, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Salam sukses selalu dengan Guru Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.